Semua orang Bali yang pernah menonton dokumentasi awal itu hasil karya tangan saya, Pak. Dengan Nokia N70. Oh iya, Pak. Jadi, Iya. itu memberikan keyakinan kepada saya. Oh, ternyata benar kalung ini. Suatu saat saya membawa konsumen saya 5 orang, 5 keluarga, Pak, ke Rudi Winata yang sudah presentasi dari jam 8 pagi sampai saya ke sana tuh jam 3 sore, Pak. Iya. Waktu saya datang, Pak Rudi bilang, "Aduh, sorry Pak Har, izinkan saya makan siang dulu." Oh, belum makan siang ya, Pak? Belum, Pak. Dari tadi tuh terus terapi orang. Oke. Karena saya kan tidak enak, jangan dulu pergi, Pak. Tolong dulu terapi 5 orang pasien saya. Apa saya harus begitu? Enggak dong. Iya, betul, Pak. Saya diam saja. Tapi dalam hal menunggu, Pak, ya kita tahulah namanya orang sudah mulai sukses. Lama sekali, Pak. 1 jam lebih baru kembali, Pak. Iya. Kalau Bapak Sony di posisi saya, apa yang akan Pak lakukan dengan 5 konsumen Anda, 5 pasien Anda? Hello, apa yang Anda akan lakukan? Ya kalau menunggu sekian lama nggak ditangani ya pulang aja, Pak, kan gitu aja. Betul, dan saya melakukan hal yang tidak Anda lakukan. Kayak keren. Ternyata saya jauh lebih cerdas, lebih bijaksana dari Anda. Oh iya. Saya minta pembantu. Bapak menunggu. Enggak, saya minta pembantunya, nama pembantunya Bu Putu. Bu Putu, Iya. ini sudah 1 jam lebih loh. Kok belum balik ya? Iya, Pak Har, kasihan Pak Rudi. Sudah dari tadi pagi, terus presentasi, terus pasien datang, dan sampai sekarang baru sampai jam 3 tadi waktu Pak Har datang, dia baru makan. Oh gitu ya. Coba deh teleponin dia, Bu Putu. Bilang, konsumen saya sudah mau pulang. Tidak berani, Pak, Iya. dia telepon bosnya. Apa yang saya lakukan, Pak? Hello, apa yang saya lakukan, Pak? Ya. Ya, terus gimana, Pak? Saya tanya, apa yang saya lakukan setelah mendapatkan jawaban pembantunya Pak Rudi itu? Pulang atau nunggu atau marah-marah? Mungkin menunggu mungkin, Pak. Betul. Saya nunggu lagi kira-kira lagi setengah jam. Iya. Tapi sebelum dia datang, saya langsung, aduh Tuhan, lama sekali, aduh. Kalau Pak jadi saya jengkel atau marah atau ngambul, Pak? Ya, marah mungkin, Pak. Iya. Saya mau marah, bagaimana mau marah? Mau ngajak pulang, nanggung sudah 1 jam lebih nunggu. Iya, betul. Betul? Terus akhirnya gimana, Pak? Akhirnya saya keluarkan kalung saya, Pak. Iya. Saya puter-puter seperti 3 bulan yang saya ikutin presentasinya dia. Katanya kalau pakai kalung, bawa pulang, puter-puter dulu di rumah, maka lakukan itu di semua ruangan rumah kalian. Maka kalau ada setan di dalam rumah itu, akan terjadi fenomena kalau dia banyak setannya, dia kabur, akan terjadi membuat benda-benda itu bisa berjatuhan. Iya. Terus? Saya coba, ternyata betul, Pak. Satu calon konsumen saya marah, Pak. Bangsat kamu. Siapa kamu berani mengganggu saya? Kaget enggak saya? Pak, kira-kira kaget enggak saya, Pak? Ya kaget lah, Pak, pastinya, Pak. Tidak, Pak. Saya 3 bulan ngikutin dia di kameramen, enggak kaget saya, Pak. Saya langsung bilang, hah? Dalam hati ya? Bener juga loh. Kita tidak perlu orang lain. Cukup dengan puter-puter saja. Maka setan itu akan menampakkan diri. Ini sebuah kesaksian hidup, Pak. Kenapa? Sejak itu saya jadi dukun.
Dukun itu positif atau negatif, Pak? Kata dukun. Ya negatif lah pastinya Pak. Kalau istri Anda di zaman 50 tahun yang lalu membantu persalinan warga disebut bidan persalinan atau dukun persalinan. Ya kalau zaman dulu ya dukun persalinan Pak. Kalau dukun apanya negatif? Waktu itu kan membantu masyarakat, kenapa disebut negatif? Ya kalau zaman dulu iya, tapi kalau zaman sekarang kan pasti kalau kita ngomong dukun kan pasti konotasinya kan pasti negatif kan Pak, gitu loh Pak. Dan itu stempel semua anggota GKA Sion Pusat Gunung Semeru, Pak. Menolak saya. Betul Pak. Hah? Betul Pak. Menolak saya, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Suatu saat Bu Heni, Tapi itu Bapak sudah kena stroke apa belum ya Pak? belum, masih Mohon maaf. sehat, masih sangat sehat. Saya melakukan pelayanan, Pak. Berarti Bapak kena stroke-nya di apa namanya di Denpasar ya Pak? Saya jadi warga gereja tuh semenjak di GKT, kemudian orang tua pindah ke Sion karena papa mendirikan gereja dari nol sampai punya gedung gereja, akhirnya difitnah. Nama bapak saya kan Simon Yang. Pak Simon, Anda mau mencaplok gereja nih ya? Wih, dilepas sama dia, Pak. Iya. Dilepas maksudnya dia langsung menyerahkan kepada majelis waktu itu dan dia pindah gereja itu akhirnya bergereja di Sion. Iya. Terus kembali pertanyaan saya Pak, kenapa Bapak sampai berapa hari baru dilarikan ke rumah sakit Pak waktu gejala stroke Pak? Karena saya tidak mau. Karena Bapak Karena saya tidak percaya apa gimana Pak? Karena ini stroke gitu Pak. Karena ini takdir Tuhan, penetapan Tuhan, saya harus mengalami stroke. Iya. Kenapa demikian? Saya dulu Pak, tensi. Nanti istri Anda mendengarkan saya ya? Enggak, istri saya enggak Pak. Tanya sama istri Anda. Kalau tensi 240/220 itu bagus atau bagus, Pak? Ya udah luar biasa itu Pak. Udah parah itu Pak. Tidak, Pak. Waktu itu saya stabil, tidak apa-apa, tidak pusing. Bisa ya Pak ya? Karena saya waktu serangan stroke itu di tensi itu 150/90, tapi saya enggak ada pusing Pak, gitu loh Pak. itu orang lain Saya enggak ada pusing. tidak berlaku dalam diri saya. Mungkin karena Bapak pakai kalung galaksuri itu ya Pak? Belum, Pak, belum. Oh, Bapak belum galaksuri ya waktu itu? Belum, dan itu sudah dianjurkan semua sama klinik, sama dokter, sama orang normal, bahkan waktu di GKA Sion kan sering mengadakan donor darah. Iya, betul Pak. Waktu donor kan di tensi. Iya. Itu waktu serangan stroke Bapak usia berapa ya Pak? Mohon maaf Pak. 46 tahun, Pak. 46 tahun, masih muda ya Pak ya? Masih muda, masih banyak sekali menolong orang Bali, orang Jawa, orang Buddha. Makanya Tuhan menetapkan saya stroke, kalau enggak saya jatuh dalam kesombongan menolong orang. Walaupun mulut saya mengatakan begini, Pak. Bapak, Ibu yang menolong anak Anda bukan saya, tapi Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dia tahu saya Kristen. Waktu saya interogasi, tapi Bapak sekarang, ya mohon maaf Bapak ngomong jelas, saya dengarkan tidak ada. Berarti mulut tidak bermasalah ya Pak? Begini, waktu serangan pertama saya dilarikan UGD, Pak Jenik Purwaadi sempat nengok saya, tapi dari kejauhan. Kenapa? Dia dicegat sama orang, jadi dia ngobrol dengan orang, tidak melihat saya langsung. Saya melihat dia datang. Waktu itu mulut saya sudah bengor. Iya. Mau tanya apa lagi Pak? Saya kasih Anda tanya dulu. Tapi sekarang sudah normal ya Pak Elia?
Sudah normal ya mulutnya, Pak? Mulut normal, tapi kaki saya nyeret, tangan saya nyeret. Setiap kali jalan sering jatuh. Jatuhnya saya membuat apa, Oh, Pak? sering. Membuat saya marah. Hmm, Marah, Pak. iya. Kenapa marah? Ya, Um, kalau AFC ya, Pak, bukan saya menggurui Bapak ya. tidak usah. Kalau Anda saya lihat Anda saya tidak usah. pelajari ya, Pak. Pak Saya Sony. ini, sharing sama Bapak. Tidak usah. Kalau Anda AFC tidak usah. penyembuhannya pelan, Pak. Tidak usah Itu sharing, saya Pak. rasakan. Tidak usah sharing. Saya lebih tahu daripada Anda tentang AFC. Iya, betul, Pak. Kalau betul ngapain ngoceh? Enggak, artinya kenapa Bapak telepon saya ini? Pertanyaannya kenapa, Pak? Pertanyaan saya mau tahu, Anda pernah cacat tidak? Anda tidak pernah cacat karena Anda mengalami golden time. Kalau saya hari ketiga baru bawa rumah sakit, Pak. Jadi, Ya itu, Pak. jadi Kalau saya, ya saya agak cepat sih, Pak. Menurut teman-teman, saya termasuk yang tercepat gitu loh. Karena ya mungkin saya langsung dilarikan ke rumah sakit, saya langsung akupuntur, saya langsung fisioterapi. Kebetulan keluarga besar saya juga orang kesehatan semua. Kakak saya bidan, om saya mantri kesehatan. Jadi semuanya itu memberikan masukan-masukan ke saya, Pak. Jadi saya cepat gitu. Puji Tuhan, Pak. saya sebelum stroke sudah menulis buku, Pak, tentang apa yang saya baca di Alkitab. Ada hal-hal negatif saya kumpulkan, dan saya diberikan kemampuan oleh Tuhan membeli notebook 2011. 3 tahun saya menulis tentang Allah kita kejam, sadis, tidak punya sifat-sifat belas kasihan. Saya cantumkan di buku saya, namanya Mastok. Silakan Anda baca. Kalau sudah Anda baca, saya nanti minta nomornya Pak Gunarto ya. Oh ya, boleh Pak. Ya. Jadi kita kembali kepada Pak Gunarto sedikit, Pak. Waktu saya salaman sama dia, saya bilang, Pak, Anda harus mengkhotbahkan tentang Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13. Ya. Tahu Filipi 2 ayat 12 13? Enggak, Pak. Saya bukan artinya saya enggak terlalu belajar Alkitab mendalamnya, Pak. Saya cuma orang awam aja sih, Pak. Saya tidak mempelajari Alkitab mendalam, tapi saya menulis buku dan saya minta advice daripada pendeta Yohan Candawarsa. Anda tahu pendeta Yohan Candawarsa? Saya enggak kenal, Pak. Yohan Candawarsa adalah salah satu pendeta yang dipanggil rutin oleh The Mission. Salah satu pendeta yang sering dipanggil rutin The Mission adalah pendeta Jenik Purwaadi. Ya. Di komunitas itu saya selalu kritis bertanya tentang hal-hal negatif Allah kita. Banyak orang tidak bisa menjawab saya. Saya itu bukan pelajar, Pak, tapi rasa penasaran saya. Saya tanya satu hal ya, Pak. Tolong Anda jawab, Pak. Ya, oke, Pak. Salomo itu sekarang berada di surga atau enggak? Secara kognitif, ilmu Alkitab sederhana atau ilmu Alkitab sedang atau tinggi? Salomo kalau itu kan kita ini bukan Tuhan ya, Pak. Itu kan hak prerogatif Tuhan. Tidak bisa. Kalau saya cuma taunya dia itu raja, seorang raja yang diurapi Tuhan, sempat diurapi Tuhan meskipun pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Kalau masalah dia ada di surga apa enggak, itu kan pertanyaan yang terlalu mendalam ya, Pak. Susah kita menjelaskan. Kalau dia tidak ada di surga, berarti kehidupan Salomo tidak menjadi berkat bagi orang Kristen. Iya. Pak, saya permisi dulu ya, Pak. Saya mau ngantarkan istri belanja dulu, Pak. Oke, nanti saya kirim PDF-nya saya ya. Pak. Oke, terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati ya, Pak. Sama-sama. Begitu, guys. Orang ini juga tidak bisa memahami orang stroke. Ya, enggak apa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang menyaksikan video dokumentasi saya ini.
Semoga Anda tidak terjangkit seperti protes dalam perbincangan saya dengan Pak Sony Tabanan Bali ini.